Beberapa saat lalu di media sosial muncul berita-berita terkait dengan pengesahan Undang-Undang P2SK Nomor 4 Tahun 2023, percepatan penyehatan sektor keuangan. Salah satu berita yang ramai diangkat yaitu terkait dengan sanksi terhadap agen atas mis-selling yang dilakukan dengan sengaja oleh agen. Kita coba telaah ya terkait dengan aturan dan dasar hukum yang mengaturnya. Tentunya telaah ini bertujuan hanya semata-mata buat sebuah kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Bukan untuk membuat hal-hal yang takut kepada si A, si B, si C, atau membuat keuntungan kepada si A, si B, dan si C. Hukum itu dibuat selalu untuk 3 manfaat, yaitu keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian. Oke, kita mulai ya. Kita definisikan dulu pertama-tama apa itu mis-selling. Menurut ketentuan terbaru Undang-Undang P2SK, Pasal 52, Angka 26, yaitu terkait dengan perubahan ketentuan Pasal 75, diubah menjadi, saya bacakan ya, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan atau menyesatkan kepada calon pemegang polis, calon tertanggung, calon peserta, pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai resiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan kepada calon pemegang polis, calon tertanggung, calon peserta, calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 7, pasal 28 ayat 6, pasal 31 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Jadi kita lihat di sini, mis-selling itu sama dengan sengaja memberikan informasi yang salah. Sudah tahu tapi melakukan. Ada unsur sengajanya. Nah, kalau tidak ada unsur sengaja, tidak bisa diterapkan pasal ini. Ada 3 ayat yang dilarang di dalam pasal ini. Kita lihat satu-satu ya. Pasal 27 ayat 7. Apa itu? Pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan atau tidak menyesatkan kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai resiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan. Nah, poinnya adalah apa? Pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi wajib memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Kemudian pasal 28 ayat 6, pihak lain. Pihak lain ini maksudnya kalau ada kerjasama antara perusahaan asuransi selain daripada keagenan, umpamanya dengan bank insurance yang terafiliasi untuk memarketkan produk ini, apapun dia, baik berbentuk badan hukum maupun persorangan di luar daripada keagenan, itu yang maksudnya pihak lain. Wajib juga memberikan informasi yang benar sebagaimana bunyi yang saya sebutkan tadi. Kemudian 31 ayat 2-nya melengkapi pernyataan ini. Termasuk perusahaan asuransi juga wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan atau menyesatkan kepada calon pemegang polis, dan seterusnya. Jadi berapa pihak yang ada di situ yang disebutkan dalam undang-undang? 1. Pialang asuransi, pialang reasuransi, agen asuransinya sendiri, pihak lain yang terkait dalam memasarkan produk asuransi, perusahaan asuransinya sendiri dilarang melakukan itu. Dilarang memberikan informasi yang menyesatkan calon nasabah atau calon pemegang polis. Nah, sanksinya itu tadi yang kita sebutkan di pasal 75 di awal tadi. Cukup berat juga yang sanksinya ya. Pidana 5 tahun penjara, denda maksimal 5 miliar loh. So, jangan katakan profesi agen asuransi tidak beresiko. And please, jangan minta diskon kepada agen asuransi. Pekerjaan agen asuransi adalah pekerjaan profesional dan bisa dihukum loh secara undang-undang perasuransian.
tentunya dihukum dalam maksud apabila agennya tersebut sengaja, ada indikasi sengaja, sudah tahu tapi tetap melakukan. Nah, that's why juga kepada agen asuransi saat ini harus juga sangat teliti dan belajar tentang hukum asuransi karena profesinya Anda selain dilindungi oleh hukum, juga ada konsekuensi sanksi hukumnya apabila agen asuransi itu bandel, sengaja menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan informasi, menyesatkan calon nasabah atau calon pemegang polis. Itu kata undang-undang loh. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 juga sudah diatur mengenai hal ini. Namun case-nya tidak terlalu diangkat karena belum ada muncul problem. Seiring dengan waktu, dengan munculnya begitu banyak problem di media-media sosial, akhirnya hal seperti ini memang harus diangkat dengan tujuannya untuk membuat kewaspadaan dan kehati-hatian baik kepada calon nasabah maupun kepada seorang agen asuransi dalam menjalankan profesinya. Nah, yang tadi ada unsur sengaja. Bagaimana jikalau seorang agen asuransi tidak sengaja? Artinya pada saat dia mempresentasikan produk asuransinya, dia juga tidak tahu atau bahkan dia di training oleh perusahaan asuransinya dan mendapat perspektif yang salah sehingga menyampaikan juga kepada halayak ramai, kepada market di pasar, kepada calon tertanggung, calon pemegang polis juga hal yang salah. Yang berarti artinya kan tidak sengaja. Kalau sengaja kan berarti tahu tapi melakukan. Ini tidak tahu tapi melakukan. Bagaimana konsekuensi hukumnya? Nah, terkait dengan hal ini, coba kita telaah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016. Pasal 16 ayat 1 dan 2. Memang tidak terlalu jelas mengatur tentang pengawasan dan pembinaan daripada agen asuransi. Tapi pada hakikatnya teknisnya terkait dengan itu. Artinya dalam ayat ini ingin menyampaikan bahwa agen asuransi itu adalah bagian daripada perusahaan asuransi yang pengawasan dan pembinaannya itu di bawah perusahaan asuransinya. Namun bunyi kalimatnya di dalam POJK ini tidak terlalu jelas. Nah, nanti akan kita jelaskan di P2SK jauh lebih jelas. Kemudian pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa perusahaan asuransi yang menggunakan agen asuransi dalam pemasarannya wajib bertanggung jawab atas produk asuransi yang dijual oleh agen tersebut. Nah, itu sumber hukum yang pertama ya. Lalu kita telah kembali di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK pasal 52 angka 12 tentang perubahan pasal 27 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 27 ayat 3, perbuatan hukum agen asuransi itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan asuransi dengan syarat ya. Dengan syarat agen asuransi tersebut terdaftar di OJK. Kemudian pasal 27 ayat 4 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan daripada agen asuransi itu sendiri dilakukan oleh perusahaan asuransi. Nah, itu sumber hukum yang kedua. Sumber hukum yang ketiga kita lihat KUH Perdata 1367. Bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul oleh perbuatan-perbuatannya, namun juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua atau wali bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak-anak yang belum dewasa yang masih tinggal sama mereka. Majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahan mereka. Demikian juga guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-murid atau tukang-tukangnya semasa mereka masih berada di bawah pengawasannya. Nah, tanggung jawab itu dikatakan hanya berakhir apabila orang tua, guru sekolah, kepala tukang, termasuk perusahaan dalam hal ini ya, bisa membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan itu terjadi. So, dari tiga sumber hukum tadi,
Peraturan OJK nomor 16 tahun 2016, pasal 16 ayat 3, Undang-Undang terbaru P2SK pasal 27, 3 dan 4, dan pasal 1367 KUH Perdata, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa agen asuransi, pialang reasuransi itu adalah bagian daripada perusahaannya. Dan yang harus bertanggung jawab manakala mereka melakukan kesalahan yang tidak disengaja adalah perusahaannya, perusahaan asuransinya, perusahaan pialang asuransinya, dan perusahaan pialang reasuransinya. Konten ini saya anggap sebagai bagian daripada karya bakti saya kepada masyarakat karena lagi belajar hukum. Tentunya ini adalah pendapat dan analisa hukum. Bila ada 2 atau 3 orang yang belajar hukum ataupun ahli hukum sedang berkumpul dan berbicara, tentu bisa muncul berbagai pendapat hukum, analisa logisnya, dan penerapannya. Silakan dicerna masing-masing. Pendapat ini hanya untuk mempermudah masyarakat memahami dunia asuransi. Silakan ditelaah kembali kepada undang-undang yang saya sebutkan tadi. Asuransi itu penting. Cerdaslah dalam memilih asuransi dan agen asuransi. Pahamilah kontrak polis asuransi sebelum Anda membeli polis asuransi. Lalu ada yang bilang, loh kan nggak ada polisnya sebelum dibeli asuransinya. Yes, betul. Ada tenggang waktu selama 14 hari kita mempelajari buku polis dan kita boleh membatalkan polis asuransinya manakala kita tidak setuju dengan kontrak tersebut. Oke, saya Iswanto, konsultan klaim asuransi. Salam bijak berasuransi.